Roni. Iya Bapak. Ya, boleh mangga silakan Pak Oh, Lukman. Halo Pak Assalamualaikum. Lukman, Ya, selamat halo. sore. Sehat Sore Bapak? Pak Roni. Iya, luar biasa Pak Alhamdulillah Bapak Roni di sore sehat hari ya. ini. Begitu Iya, semangat ya. alhamdulillah Bapak. Iya. Tapi kayaknya walaupun semangat, kayaknya masih ada unek-unek nih yang perlu disampaikan. Ada Bapak, Roni. unek-unek itu selalu Iya, ada di benak-benak saya. iya. Gimana Pak Roni? Eh, kabar Pak Roni gimana? Kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Lukman. Oh, iya. Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Roni ya? Sehat alhamdulillah Pak Lukman. Pak Lukman juga sehat dong pastinya ya. Alhamdulillah Pak Roni sehat. Baik. Ya. Oke. Pak Roni, ada Gimana Pak nih Lukman? pasti yang mau Pak Roni bicarakan nih. Ya, walaupun ceria, tetapi masih ada unek-unek kayaknya nih, kenapa Pak Roni? Iya nih Pak Lukman nih. Jadi ini sih masalah rekan ya Pak Lukman ya. Jadi ada Ya. rekan saya itu nama guru-guru senior yang sudah mau pensiun. Tapi mereka ini pembelajarannya baik dari media pembelajaran itu tuh yang monoton, yang itu-itu Ya. aja, nggak bervariatif. Dan saya udah berusaha memberi contoh, padahal sudah membantu juga Ya. apa namanya yang memotivasi gitu kak. Tapi tetap aja sih belum terlihat Pak Lukman perubahannya. Jadi saya bingung harus bagaimana, bagaimana. Oh gitu Pak Roni ya. Iya Pak Roni. Tadi memang sih banyak Pak Roni ya di situ, mungkin di sekolah lain juga ya banyak senior. Sekarang untuk Pak Roni saya mau ini, apa sih tujuan utama Pak Roni gitu ketika membantu guru senior tersebut dalam memperbaiki metode pembelajarannya gitu Pak Roni? Baik, kalau tujuan saya Pak Lukman, Ya. itu saya pengennya ya membuatnya lebih terbuka Pak Lukman untuk Iya. menggunakan media belajar yang lebih bervariatif ya, agar siswanya itu lebih terlibat dan juga tidak bosan. Itu Pak Lukman. Jadi kan selama ini yang saya lihat kan nggak bervariatif. Jadi ya anak-anak yang ikuti gitu aja pembelajarannya. Nah, pengen saya tuh si guru senior ini yang pada mau pensiun ini Pak Lukman itu bisa menggunakan media ajar yang lebih bervariatif lagi agar siswa mereka yang diajarkan sama mereka ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan juga tidak bosan. Itu aja sih Pak Lukman. Gitu ya. Oh iya. Jadi di tempat Pak Roni itu masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang klasik ya, klasikal ya. Ya betul. Ya, apalagi senior ini juga banyak sekali yang menjelang pensiun ya Pak Roni ya. Ya, Benar terus benar. Pak Roni, ketika Pak Roni ingin membantu guru-guru senior dengan agar mereka itu memiliki pembelajaran yang lebih apa sih yang ingin Pak Roni capai dengan membantu beliau itu menjelang masa-masa pensiun mereka gitu Pak Roni? Pak Lukman, saya sih berharap ya Pak Lukman ya, sebelum Iya. mereka pada pensiun nih, mereka itu bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswanya, serta memanfaatkan potensi yang penuh dari pengajaran dia itu. Jadi sebelum mereka pensiun tuh ada gitu
yang terkesan, yang mengesankan siswa-siswanya kayak gitu. Kan banyak banget nih ya media pembelajaran yang menarik. Nah, pengen saya mah dia itu bisa menerapkan hal demikian di kelasnya seperti itu. Pasti Iya, kan mereka punya potensi biar biar sedikit gitu loh Pak Lukman maksud saya iya, betul, mah. betul, betul Pak Roni. Oke, jadi mereka di masa-masa menjelang pensiunnya mereka, setidaknya mereka memiliki kontribusi gitu ya Pak Roni ya. Kontribusi baik di dalam pembelajaran untuk minimal kelas mereka gitu Pak Roni ya. Ya betul Pak Lukman. Nah, ketika mereka ingin atau memberikan pembelajaran yang interaktif, bagaimana sih Pak Roni melihat keterlibatan siswa di sini di kelas guru tersebut dengan metode pengajaran yang digunakan saat ini, keterlibatan siswanya seperti apa sih Pak Roni? Yang saya lihat sih Pak, memang kan kita satu satu kelas itu rekan sejawatnya nggak semua yang muda ya, pasti ada gitu yang seniornya Pak. Ketika Iya, saya lihat pembelajarannya, bukan saya sosok untuk menggurui gitu ya Pak Lukman, yang saya lihat sih iya, iya. siswanya itu terlihat lebih pasif dan juga tidak Ah, terlalu terlibat mereka dalam kegiatan betul. pembelajaran dan cenderung hanya mendengarkan saja tanpa adanya partisipasi yang aktif kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi siswa itu mendengarkan ceramah mereka aja jadi gitu ya, Roni ya. Betul 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 betul, betul Tidak banget Pak Lukman. tidak aktif dalam pembelajaran. Baik. Nah, eh, apa sih yang menurut Pak Roni itu yang menjadi penyebab utama guru senior ini belum berubah meskipun Bapak sudah memberikan bantuan dan motivasi kepada mereka, gitu Pak Roni. Mungkin karena beliau merasa ya dia udah nyaman dengan metode pembelajaran yang mereka laksanakan selama ini gitu kan. Apalagi sekarang tuh dia tuh kayak perasaan itu perasaan saya doang ya Pak Lukman ya. Dia itu merasa Iya, udah mau pensiun inilah jadi udahlah nggak perlu ada perubahan gitu loh. Cukup dengan metode-metode kayak gini juga anak-anak udah paham. Toh tujuan pembelajaran juga sudah tercapai kayak gitu. Itu sih kemungkinan yang pendapat saya gitu loh Pak Lukman. Tapi iya, perasaan saya seperti itu. gitu ya. Jadi Jadi terlalu nyaman mereka, terlalu nyaman dengan metode pembelajaran yang telah mereka sampaikan selama ini, menggunakan media pembelajaran yang biasa-biasa aja, yang nggak bervariatif kayak gitu. Karena saya udah mau pensiun, ya udahlah. Buat apa lagi ada perubahan? Ya udah, juga saya pensiun ini. Itu sih cuma pendapat saya doang. Kayak seperti itu. iya Pak Roni. Jadi mereka itu sudah nyaman dengan gaya belajar mereka gitu ya. Dengan penyampaian hanya ceramah, tidak kalau anak muda kan biasanya bawa infokus dan lain sebagainya atau alat ajar lainnya gitu Pak Roni ya. Nah, Iya. eh, melihat mereka dengan Bapak juga sudah memberikan motivasi, memberikan bantuan kepada mereka. Apa saja sih yang sudah Pak Roni coba lakukan untuk membantunya lebih bervariasi dalam menggunakan media ajar selain memotivasinya? Lukman, selain memotivasi, saya bahkan praktek langsung dengan beliau Pak Lukman. Jadi beliau saya ajarin, Bu, begini loh bikin medianya gitu kan. Ini bahan-bahan yang diperlukan, kita siapin ini yuk gitu kan. Nah saat prakteknya di kelas yang saya lihat, dia nggak dipakai, dia kebingungan sendiri gitu. Kebingungan sendiri. Padahal udah saya contohin, ya udahlah Pak. Jadi ya sampai sekarang belum ada perubahan yang terlihat. Begitu. Iya, walaupun sudah di bahkan privat secara pribadi gitu Pak Roni ya. Mereka tapi setelah prakteknya mereka tidak menggunakannya. Mungkin gini kali Pak Roni ya. Apakah
ada faktor lain seperti rasa percaya diri atau hambatan teknis yang mungkin membuat mereka enggan untuk mencoba hal-hal baru gitu, Pak Roni. Nah, itu sih Pak Lukman yang sedang saya pikirkan juga, gitu kan. Apakah mereka itu mungkin tidak merasa nyaman dengan perubahan yang ada gitu kan. Apalagi kan sekarang apapun berbasis dengan teknologi ya Pak Lukman ya. Iya, Jadi betul. mereka tuh dikit-dikit menggunakan misalnya komputer gitu kan, dikit-dikit pakai InFocus. Ya elah ngebacanya aja nggak bisa, ibaratnya kayak gitu kan, buat ngetik-ngetik aja nggak bingung, apalagi buat nyala-nyalahinnya, mencet-mencetnya gitu kan. Jadi Iya. sih saya mungkin berpikir mereka itu nggak nyaman dengan teknologi atau metode yang baru. Dan bisa jadi merasa bahwa mereka itu sudah di akhir-akhir gitu kan, di masa pensiunannya, dan itu nggak terlalu penting kayak gitu. Oh iya. Jadi Palingan yang mereka sekarang lagi saya pikirkan kayak gitu loh, faktor-faktor lainnya. faktor-faktor lainnya seperti itu ya, Pak Roni ya. Nah, melihat gaya belajar mereka, bagaimana sih Pak Roni sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang beliau gunakan? Apakah mereka memberikan umpan balik? Itu bagaimana Pak Roni terhadap siswa? Yang tadi sudah saya sampaikan Pak, jadi mereka itu tidak terlalu antusias banget di kegiatan pembelajaran gitu kan. Jadi mereka itu lebih banyak pasifnya gitu kan. Mereka lebih pasif, jarang memberikan umpan balik secara langsung. Dan saya juga belum melihat keterlibatan siswa yang signifikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas guru senior ini kayak gitu. Oh, seperti itu ya Pak Roni ya. Karena ya media pembelajaran yang pasif, jadi siswa juga tidak ada keterlibatan siswa di situ ya Pak ya. Betul Mungkin Pak. mereka lebih banyak pasifnya. Baik Pak Roni gitu. Oh, rencana Pak Roni, apa sih langkah selanjutnya yang Pak Roni rencanakan untuk membantu guru tersebut agar menggunakan media ajar yang lebih bervariatif, agar siswa itu lebih terpancing? Kalau rencana sih Pak, yang kemarin sempat terlintas di benak saya itu, saya berpikir nih, beliau kan guru-guru senior, pensiun, pasti orangnya pengennya yang nggak mau ribet gitu kan lah ya, yang dapat dipahami sama mereka. Oke lah, boleh lah gitu kan. Saya akan mencoba pendekatan yang lebih bertahap dan juga sederhana. Misalnya memungkinkan dengan menggunakan media visual yang tidak terlalu teknis dan juga terlalu rumit. Paling seperti itu Bapak. Oke, jadi uh, adanya media-media sederhana tetapi bervariatif gitu ya, Pak Roni ya. Betul Nah, kalau kemana. bagaimana sih Pak Roni akan memastikan bahwa metode baru yang Pak Roni ajarkan dapat diterapkan secara konsisten oleh beliau, gitu, Pak Roni? Oke, Pak Lukman, Ya, saya tuh pengen banget terus mendampingi beliau sampai beliau itu paham betul akan media pembelajaran yang bervariatif gitu kan. Kita mulai dari yang sederhana. Nah, kita coba buat, tapi beliau memperhatikan saya nih di kelas saya, gimana cara saya mengajar menggunakan media pembelajaran yang sangat sederhana kayak gitu Pak. Jadi praktek langsung dengan melihat cara saya mengajar menggunakan media pembelajaran yang bervariatif tapi sederhana seperti itu. Jadi biar oh, mudah beliau terapkan di kelasnya. jadi Seperti itu. beliau itu setidaknya melihat bagaimana cara Pak Roni mengajar di kelas gitu, Pak Roni ya. Nah, Betul Pak. mungkin terpikir tidak sih oleh Pak Roni atau Pak Roni pernah berpikir untuk melibatkan orang lain seperti misalkan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk memberikan dukungan tambahan? Pastinya dong Pak. Soalnya kan nggak cuma saya gitu kan yang ibaratnya yang
mempunyai media pembelajaran yang bervariatif, gitu kan. Itu cuma pendapat saya ya Pak ya, tapi nggak Iya. tahu juga teman-teman itu. Menurut saya pembelajaran saya itu sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Nah, tetapi yang saya lihat teman-teman saya juga yang masih muda-muda ini juga sama Pak, menggunakan media pembelajarannya alhamdulillah sudah bervariatif. Nah, saya pastinya akan menggandeng mereka gitu kan, meminta bantuan mereka untuk membantu guru-guru senior, bahkan kepada kepala sekolah pun saya itu pasti akan meminta bantuannya. Pasti kan nanti ada perspektif yang berbeda nih Bapak ya, dan juga dapat motivasi tambahan juga dari mereka-mereka tersebut. Kayak gitu Gitu. sih Pak. Oh, oke. Baik, Pak Roni. Eh, jadi sangat penting sekali Pak Roni ya, di situ ada keterlibatan orang lain seperti kepala sekolah atau pimpinan kita dan juga rekan sejawat. Nah, Betul Pak. tadi Pak Roni akan memberikan pendampingan atau juga melihat agar beliau-beliau ini melihat Pak Roni untuk melihat Pak Roni sedang mengajar gitu Pak Roni ya. Kemudian juga ada media-media yang Pak Roni ajarkan di situ. Bagaimana sih Pak, Pak Roni itu bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang sudah Bapak ambil itu benar-benar sesuai dengan kenyamanan dan keterbatasan beliau gitu Pak, dilihat dari kesepuhannya. Pastinya saya akan melakukan pendekatan secara khusus, berbicara pelan-pelan banget gitu ya Pak, yang namanya sama senior gitu kan. Jadi benar-benar nih saya tanyakan apa yang dia rasakan yang menurut mereka itu nyaman gitu kan, yang dapat kemungkinan saya menawarkan kira-kira media pembelajaran yang sederhana mau atau tidak kayak gitu kan, dari yang sederhana banget selanjutnya juga menggunakan alat yang akrab banget dengan dia tetapi tidak memberatkan nih dalam pendekatan baru, metode pembelajaran baru, terus saya juga media pembelajaran baru sehingga dia itu terasa nyaman untuk membuatnya dan juga menerapkannya di kegiatan pembelajarannya nanti seperti itu. Baik Pak Roni, itu ya, jadi dengan intensitas pendekatan kepada beliau dan memberikan pendampingan-pendampingan uh, khusus kepada beliau gitu Pak Roni ya. Ya betul Bapak, pendampingan secara khusus. Jadi kira-kira mulai kapan sih Pak Roni akan berencana untuk mulai menerapkan langkah-langkah baru itu sama beliau? Baik Pak, rencana saya sih mau saya coba nih Pak di minggu-minggu ini gitu kan. Dengan pertama saya memperkenalkan nih media visual yang mudah banget seperti poster dan juga gambar-gambar yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan beliau sampaikan. Baik. Bagaimana sih Pak Roni akan membantu progres perubahan yang beliau lakukan? Baik, pertama saya sih akan memantau dulu nih bagaimana siswa itu merespon dalam beberapa minggu ini, minggu ke depan ya Pak, dalam memastikan kalau misalnya tahap demi tahap dalam pendampingan si guru senior itu apabila ada kesulitan. Oh gitu Pak Roni ya. Jadi selalu memantau step by step-nya gitu Pak Roni ya. Betul banget. Iya. Nah, apa sih tindakan yang akan Pak Roni ambil jika beliau itu masih merasa kesulitan, masih tidak mau menunjukkan perubahan yang signifikan, apalagi dilihat dari kesepuhan mereka gitu Pak Roni. Bagaimana sih tindakannya? Baik. Baik banget, Mbak. Bener banget, itu juga saya sedang pikiran gimana nih ya usaha saya kalau misalnya udah ini, udah itu, tapi masih belum juga gitu kan. Nah, apabila belum ada perubahan nih, Pak, saya mungkin perlu mencari cara lain, Pak, untuk memberikan motivasi yang lebih kuat lagi, seperti melibatkan kepala sekolah yang tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak ya, serta juga memberikan contoh dari guru-guru lain
mungkin dari hal demikian dapat berhasil dalam menggunakan metode baru. Baik, Pak Roni. Jadi harus melihat contoh-contoh dari guru-guru lain gitu, Pak Roni ya. Nah, Iya, betul. bagaimana sih Pak Roni ini akan memastikan bahwa langkah-langkah yang Bapak ambil ini berdampak positif terhadap siswa dan pengajaran beliau? Oke, saya akan minta nih Pak umpan balik dari siswa tentang perubahan media ajar yang sudah digunakan. Pastinya nanti kita akan ukur nih apakah keterlibatan siswa itu meningkat setelah metode pembelajaran yang bervariatif ini, media pembelajarannya itu diterapkan oleh guru senior. Yang tadinya kan nggak aktif ya siswanya gitu kan. Setelah menggunakan, harapan saya setelah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, siswa akan terlibat. Nah, dari siswa yang terlibat ini saya akan meminta umpan balik dari mereka gitu tentang media pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru senior ini. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak Roni. Mudah-mudahan langkah-langkah yang Pak Roni ini terus berdampak positif ya, baik untuk guru senior maupun siswa yang mereka ajar. Baik Pak Roni, apa sih yang Pak Roni dapat pada sesi ini, Pak Roni? Yang saya dapat perasaan yang lega. Kenapa lega gitu kan? Rencana saya sudah saya sampaikan insya Allah ke orang yang tepat ya, yaitu Pak Lukman. Jadi dapat dukungan juga dari Pak Lukman. Jadi kayaknya rencana saya ini kayaknya bisa nih saya terapkan langsung gitu kan. Dari pendapat Pak Lukman juga bisa saya terapkan juga. Terus meyakinkan diri saya bahwa yang rencana yang sudah saya buat ini kayaknya harus nih segera saya lakukan sehingga ada perubahan dari dari penambahan kegiatan pembelajaran guru senior tersebut gitu Pak Lukman. Pokoknya lega banget lah gitu kan. Jadi rencana saya itu bisa saya sampaikan, bisa saya sharing kepada Pak Lukman. Baik Pak Roni, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Roni. Pak Roni atas kesediaannya untuk terbuka dalam percakapan hari ini. Saya sangat menghargai semua inisiatif yang Pak Roni bagikan dan saya percaya bahwa semua langkah-langkah yang kita diskusikan, Pak Roni yang akan lakukan tadi akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dalam kegiatan di sekolah. Baik Pak Roni, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.